Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Hairun. Dan saya Agil Calvarera. Kami dari kelompok Amrobot Manipulator Station pada praktikum Enterprise Automation akan memaparkan hasil praktikum kami selama 2 hari di masa pandemi ini. Nah, Controlling Arm Robot Mitsubishi RV2 FBD. Oke. Nah, di sini ada beberapa konten, di antara yang pertama itu System Description, yang kedua Feed Level, yang ketiga Control Level, yang keempat Simulation, dan yang terakhir itu Result-nya. Oke. Kedepannya kami akan saling bergantian untuk menjelaskan setiap sectionnya. Oke, yang pertama System Description. Itu ada jadi deskripsi sistem dari simulasi yang kami buat ini itu memindahkan material. Material tersebut dari titik A terus kemudian berpindah ke titik B, dipindahkan ke titik B, kemudian dari titik B dipindahkan lagi ke titik A. Itu semuanya otomatis dilakukan oleh Arm Robot Manipulator tersebut. Oke, selanjutnya mari kita identifikasi dulu apa saja komponen yang ada di field level. Yang pertama itu ada di bagian sensor, itu ada tiga sensor. Yang pertama seperti ditunjukkan di nomor 1 itu ada magnetic safety switch. Ini berfungsi untuk keamanan. Jadi ketika pintu terbuka, ini kan magnetic safety switch ini dipasang di pintu arm robotnya. Nah, ketika pintu terbuka, maka sistem akan berhenti untuk sebagai keamanan dari arm robot itu sendiri. Yang kedua itu ada sensor proximity. Fungsinya untuk mendeteksi keberadaan palet yang ada di station. Kemudian yang ketiga itu ada optoelectronic sensor untuk mendeteksi benda pada conveyor. Nah, yang selanjutnya itu ada aktuator. Aktuator sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada grippernya. Di end effectornya kita pasang gripper. Kemudian ada motor DC itu untuk menjalankan konveyornya. Yang ketiga itu adalah arm robot itu sendiri dengan 6 DOF atau 6 aksis. Oke, di control level kita menggunakan PLC Siemens S7300. Kemudian controller arm robotnya itu sendiri adalah CR7500D Mitsubishi Electric. Nah, software yang digunakan untuk pemrograman PLC Siemens-nya yaitu TIA Portal versi 15. Nah, untuk pembuatan simulasinya itu menggunakan software Chiros 6.0. Nah, selanjutnya kita akan lebih banyak menjelaskan bagaimana cara menggunakan Chiros itu sendiri dan membuat simulasi di dalamnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas penjelasan dari Anjas. Selanjutnya saya akan mengambil alih mengenai pembuatan simulasi pada arm robot manipulator ini. Pembuatan simulasi ini yang pertama yaitu memasukkan dongle dari aplikasi Chiros ini kepada komputer untuk aktivasi. Kemudian setelah kita buka Chiros-nya, kita membuat model baru dengan menekan tombol file new. Kemudian kita membuat model yang baru. Setelah itu kita memasukkan
model library, yaitu robot yang akan dimasukkan ke simulasi ini. Kita bisa pilih di sini ada beberapa jenis robot, tetapi untuk simulasi ini kita menggunakan robot yang Mitsubishi. Bisa dilihat pada presentasi. Kemudian kita memasukkan parallel gripper ya untuk mengangkat benda dan atau material yang akan dipindahkan. Kita masukkan lagi melalui model library yang tadi. Setelah kita dimasukkan, nanti akan otomatis terpasang pada gripper di arm robot. Selanjutnya pada gripper ini kita masuk ke tab properties. Di situ kita tambahkan add TCP. Di situ akan ada GPP gripper. Kita add saja GPP grippernya untuk simulasi nanti. Setelah itu kita buka manual operation, yaitu pada I/O gripper dan juga robot kita sambungkan antara H-close 1 ke gripper paralel. Artinya ini ketika nanti disimulasikan, gripper nanti akan membuka atau menutup sesuai dengan perintah dari program yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya kita membuat materialnya, masukkan material dari model libraries juga. Di situ nanti akan ada material, ada beberapa bentuk. Nah, yang kita masukkan kali ini adalah yang bentuk persegi. Kemudian kita bisa ubah ukurannya di tab properties-nya, yaitu pada dimension. Kita bisa ubah ukurannya mulai dari tinggi, lebar, dan juga panjangnya. Warna juga kita bisa ganti untuk menyesuaikan dan disesuaikan dengan selera kita. Kemudian setelah warna dan dimensinya telah kita ganti, kita masuk ke tab properties di mechanism. Kita checklist bagian object, workplace, or tool of the mechanism. Ini berfungsi sebagai objek agar bisa dipindahkan oleh robotnya nanti. Setelah itu kita ke tab project manager, kita tambahkan file new untuk pembuatan posisi arm robot dan juga programmingnya. Pertama, kita gerakan dulu arm robotnya pada tab teach in. Di situ ada Cartesian coordinates dan juga joint coordinates. Kita bisa pilih mana yang kita gunakan. Setelah itu kita atur posisinya, dan kemudian pada file atau tab position kita masukkan insert posisi. Insert posisi ini yaitu posisi-posisi kunci di mana robot atau arm robot kita bergerak dan berhenti. Setelah itu, nah seperti ini, misalkan di posisi 3 ini arm robotnya sedang berada di posisi sekian, dan gitu bisa dimasukkan ke dalam tab position. Selanjutnya kita masuk ke programming assistant. Di situ kita akan keluar programnya. Nah, ini adalah hasil model yang telah kami buat. Bisa dilihat ada 3 objek di sini. Ada robot, arm robot, kemudian ada workpiece, ada juga tabelnya. Selanjutnya, ini adalah koordinat simulasi. Kami menggunakan 3 buah posisi. Posisi 1 yaitu posisi awal, kemudian posisi 2 adalah posisi benda di titik A, dan posisi 3 yaitu posisi benda di titik B. Selanjutnya ini adalah pembuatan programnya. Nah, ketika tadi kita klik program simulasinya, kita membuat programnya di sini. Kemudian setelah semuanya program telah selesai, kita compile. Setelah kita compile dan berhasil dan tidak ada error, baru selanjutnya program akan melakukan simulasi. Berikut adalah contoh atau hasil simulasi dari program yang telah kami buat. Bisa dilihat robot di sini memindahkan dari titik A ke titik B. Selanjutnya ini adalah dari angle atau pengambilan sudut gambar yang lain seperti ini. Dan ini yang terakhir, dari angle yang terakhir, arm robot memindahkan material dari titik A ke titik B, kemudian dipindahkan kembalikan lagi dari titik B ke titik A, seperti itu.
Sekian presentasi dari kami berdua. Selebihnya saya meminta maaf atas kekurangan dan perkataan yang tidak sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada teman saya. Oke, terima kasih atas pemaparannya untuk Agil. Nah, jika teman-teman atau penonton di sini memiliki pertanyaan atau hanya ingin sekedar berdiskusi bersama kami, teman-teman sekalian bisa atau mengkontak kami melalui email yang tertera di bawah ini. Nah, kemudian dari saya juga, saya memohon maaf sedalam-dalamnya atas kekurangan dari segi pemaparan ataupun dari perkataan yang kurang sesuai. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.